aku justru nggak nyaman kalau orang terlalu memperhatikan aku yang kayak are you okay? Itu justru kayak okay. Tapi it's nice to know kalau di situasi-situasi sulit tuh orang benar-benar datang untuk ya udah secara natural, kayak itu yang bikin aku bersyukur kayak ternyata banyak ya support system yang aku kira tuh selama ini maksudnya kita benar-benar kayak satu orang dia gitu. Tapi maksudnya setelah dia nggak ada gitu, ternyata banyak sekeliling aku yang benar-benar genuinely peduli sama aku gitu. Terus kalau ini apa nih, photocard ya? Itu album. Oh ini album, ini CD? Itu CD. Oh CD ada fisiknya guys. Sebenarnya kalau dibuka juga. Iya, tapi aku sayang bukanya ya, nanti mau unboxing khusus sendiri ya kan. Ivy Alisa. Tahun 2025 ini kamu kan ngerilis album solo kedua Menata ya. Setelah album solo pertama tuh Pelita Lara di tahun 2020. Nah, apa sih bedanya Ivy di album Pelita Lara dan album Menata? Apa sih benang merahnya buat kamu? Benang merah tuh bedanya nih. Bedanya dulu ya. Oke. Kalau bedanya ya 5 tahun kan jaraknya jauh ya gitu. Jadi banyak pendewasaan kalau aku lihatnya dari segi penulisan lirik terutama. Kalau dulu tuh kayak masih malu gitu. Aku ngerasanya 2020 tuh Pelita Lara tuh banyak kata-kata yang gak straightforward, kayak penuh kiasan. Kalau 2025 nih album Menata aku benar-benar straightforward sih, kayak mau ngomong apa tentang lagu itu ya apa adanya gitu, kayak ibaratnya nggak pakai filter lagi lah gitu. Kalau benang merahnya apa tuh? Benang merahnya mungkin kalau dari teman-teman musisi sih bilangnya lagunya tetap lo banget sih Vi gitu katanya. Mungkin karena dari segi penulisan lagunya aku juga yang buat kali ya. Jadi mungkin masih ada benang merah dari segi entah notasi ataupun aransemen. Walaupun berbeda produsernya, tapi katanya masih ada ciri khas Ivy-nya. Aku juga nggak tahu tuh bagian mana ya. Cuman ya berarti itu benang merahnya. Iya, betul. Aku juga ngerasa gitu sih. Masih ada ciri khas Ivy-nya di situ. Bagus dong kalau Iya, gitu. bagus. Tapi di album Menata ini berarti produser udah kamu sendiri ya? Produser dan ada beberapa yang lain? Hanya satu produsernya, Kang Ari Renaldi. Oke. Gitu. Tapi kamu ikut sebagai co-producer juga? Iya sih, iya kan? bisa dibilang gitu sih. Karena kayaknya segala perintilannya juga urusin berdua lah bareng. Oke. Nah, saat kamu menulis lagu-lagu untuk album Menata nih ya, sebenarnya kamu tuh sedang menjalani fase hidup yang kayak gimana sih? Sedang menjalani apa ya? Mungkin kayak pendewasaan itu kata-kata yang tepat sih. Karena sebelum album Menata dibuat itu, aku emang udah berniat kayak pengen bikin album kedua nih yang apa ya, yang straightforward lah gitu. Aku tuh dari dulu tuh kekurangannya itu. Sama kalau kayak di kehidupan aslinya bersosial juga kayak dulu tuh susah banget buat straightforward ngomong kayak mau ngomong apa sih gitu. Pasti kayak ke kanan dulu, ke kiri dulu gitu. Aku ngerasanya itu tuh tergambar di cara aku menulis lagu gitu. Apa ini artinya kamu juga sedang menata hidup kamu lagi? Iya dong, karena pasti kan kita banyak yang dilalui ya. Aku kan walaupun ini albumnya baru rilis 2025, aku pengerjaan tuh dari 2023 udah mulai kayak rilis single gitu. Jadi dari 2023 pun kita kan kayak baru selesai yang pandemi itulah gitu kan. Jadi tuh banyak sekali yang terjadi gitu, kayak papaku meninggal, nenekku meninggal, banyak yang perubahan dalam hidup tuh banyak gitu. Jadi aku belajar survive, terus kayak jadi lebih dipaksa untuk menjadi lebih dewasa lagi gitu. Jadi kayaknya tergambar juga sih di lagu-lagunya yang aku pengen sampein, lebih mature dan lebih jujur sih. Jadi sekarang udah berusaha untuk menjadi straightforward ya untuk di album Menata ini. Tapi apakah itu bisa diartikan juga bahwa kamu nih karakter kamu yang sebenarnya itu people pleaser nggak sih sebenarnya? Iya. Aku tuh people pleaser banget karena aku super nggak enakan dan kayak aku tuh nggak suka untuk reject orang. Misalkan kayak lagi ngobrol terus kayaknya orangnya mau nggak ya kalau aku ajak ini, itu tuh aku kayak kepikiran orangnya gitu. Jadi tuh ya sedikit banyak hal yang aku mesti perbaiki juga gitu. Itu sih soal kayak nggak enakannya, kayak mau itu pun dimintain tolong atau akunya yang minta tolong, itu pasti kayak aduh susah gitu. Padahal kamu Sagittarius ya, Sagittarius kan bisanya lebih das lebih gitu ya? Iya sebenarnya loh. Tapi nah sekarang aku ngerasa alhamdulillah kayaknya udah ada perkembangan sih. Jadinya kayak bisa lebih to
to the point gitu. Kalau ngomong kayak mau ngomongin apa. Kalau meeting juga kan jadi kelihatan kan kayak oke, hari ini kita bahas ini. Dulu tuh kayak pasti ngobrolnya jadi wah terlalu luas lah, cakupannya jadi kayak lama banget gitu. Jadi ya sambil belajar lah. 5 tahun ya, akhirnya no more people pleaser. Masih sih sedikit, masih tapi dikit. mendingan. Kayaknya mendingan, tapi nggak enaknya bener-bener sampai ubun-ubun masih. Apa sih perubahan yang paling kamu rasain dalam diri kamu setelah album Menata dirilis? Ngerasanya kayaknya orang-orang juga jadi lebih ngerasa aku menulis secara jujur kali ya. Kayak tahu itu beneran dari misalnya kisah-kisah aku gitu. Jadi orang juga kayaknya notice gitu. Iya. Aku ngerasanya gitu sih. Nah, kalau di album Nata ini kan favorit aku nih lagu judulnya Roda-Roda ya. Menurut aku itu satu lagu yang paling berbeda sendiri di album Menata itu. Tapi tetap tidak menghilangkan ciri khas Ivy-nya. Nah, Roda-Roda itu aku nangkepnya kayak Sergio Mendes style gitu. Bener gak sih itu? Iya, aku emang suka banget Brazilian lagu-lagu dari Brazilian. Terus samba, bossa aku juga lagi dengerin banget waktu itu. Jadi aku pengen banget punya lagu yang kayak sebenarnya nggak dibilang samba banget juga, tapi kayak inspired lah, samba inspired gitu. Jadinya aku nulis Roda-Roda gitu. Nah, secara tema tuh sebenarnya kayak aku tuh sempat ragu kan, kayak masuk nggak ya di album Menata gitu. Tapi toh aku pengen bagi satu album itu ke dalam 3 fase kan, fase senang, fase sedih, dan fase senang tuh kayak berbunga-bunga, terus juga fase yang lebih melankolis, lebih sedih, lebih gloomy, terus yang terakhir baru fase penerimaan gitu. Jadi kayaknya secara general sebenarnya Roda-Roda cocok karena emang di fase yang aku lagi senang atau berbunga-bunga itu ya aku selalu melakukan kegiatan yang aku suka gitu. Salah satunya bermain sepatu roda pada saat itu. Oh, pada saat itu. Oke. Nah, jadi aku pengen bahas sedikit ngulik lagi tentang Brazilian music nih. Kalau ikon-ikon musisi Brazilian music siapa aja sih yang kamu dengerin? Astrid Gilberto itu favorit nomor 1 sih. Terus Sergio Mendes udah pasti. Siapa lagi ya? Banyak banget. Kayak 2 itu deh yang kayak paling favorit. Oke. Kalau yang bossa nova yang sekarang? Bossa nova kayaknya yang bisa mengcapture anak zaman sekarang, dan itu pasti Leifei. Iya. Siapa lagi ya? Kayak Iya, itu termasuk kayak aku tuh juga pengennya gitu, kayak bikin musik tuh bukan yang kayak yang pure banget, genre-nya yang pure banget misalkan bossa nova, tapi kayak maksudnya tetap bisa jadi diri aku sendiri, tapi kayak mungkin inspire sedikit dari lagu-lagu Brazilian itu, kayak terciptalah Roda-Roda dari situ. Oke. Kalau misalnya sound yang menurut kamu Ivy banget itu, kan orang-orang bilang tuh Pelita Lara sama Menata, tapi masih sound Ivy banget sih. Menurut kamu itu inspired-nya by siapa aja sih musisinya? Waduh, siapa ya? Sebenarnya kalau album kedua aku specifically pilih Kang Ari dari awal sih, Kang Ari Renaldi. Karena suka sama sound-sound yang dia produce, terus melihat rekam jejak dan sebelumnya Kang Ari tuh nge-produce siapa aja, dan kayak sound-soundnya tuh cocok gitu di kuping aku. Makanya aku dari awal pun aku sebelum approach Kang Ari sebenarnya udah kayak, album 2 mau banget sih sama Kang Ari. Secara sound tuh kayak itu yang mau aku tuju memang gitu. Terus ya alhamdulillah Kang Arinya mau gitu. Ya, ada terjadilah ya Menata. Iya. Nah, ada nggak sih satu hal dalam hidup kamu yang kamu rasa kamu harus lepasin supaya kamu bisa melangkah dan menata lebih jauh? Apa ya satu hal yang kita lepaskan untuk menata? Ini kisah pribadi atau gimana nih? Bebas. Mungkin ya relationship udah pasti ya gitu. Karena aku juga ngerasa kayak oke, waktu itu kayak udah lama banget in a relationship. Terus kayak aku ngerasa kayaknya nggak bisa dilanjutkan untuk jangka panjang nih. Kayak aduh gimana nih, kayak nggak mungkin. Maksudnya happy-happy aja tapi kan hidup terus berjalan gitu. Jadi akhirnya ya itu salah satunya yang aku lepaskan. Oke. Selain relationship sebenarnya juga ada friendship juga. Itu sebenarnya aku nulis dalam Gurawan. Waktu itu kan tentang kehilangan seorang sahabat, dan itu sedih banget ternyata rasanya ya. Dulu kan pernah ada quote kalau friendship breakup itu lebih menyakitkan daripada relationship breakup kan gitu. Setelah aku alami kayak kok sedihnya beda ya, kayak gini kehilangan teman tuh bukan yang sekedar berantem terus udah gitu, bukan yang itu, tapi beneran kayak jauh tiba-tiba gitu, yang tadinya tuh kita temenan dari kecil banget terus tiba-tiba
intens jadi nggak intens, kayak itu beda banget gitu, dan Iya. rasanya itu aneh menurut aku, beda sama kita putus abis pacaran juga beda, jadi itu sedih gitu. Jadi aku nulis dalam gurauan, karena kan dalam gurauan atau kayak kita suka ketawa-ketawa sama Iya. sahabat, tapi sebenarnya dalam ketawa-ketawa itu tuh sebenarnya kita tuh lagi making memories, kita lagi apa ya, senang-senang gitu, dan tiba-tiba ada janji-janji yang kayak tiba-tiba diingkari gitu. Oh, oke. Jadi berarti dalam gurauan itu sebenarnya inspirednya tentang friendship ya, yang sudah breakups. tentang friendship breakup. Nah, aku ngerasa juga friendship itu juga perlu dilepaskan kalau memang itu sudah tidak sehat gitu. Oke. Nah, kamu nih juga udah bikin ya event kolaborasi Menata Warna ya bareng John Raymond. Nah, buat yang nggak sempet datang ke event itu, ceritain dong tentang konsep dari Menata Warna ini kayak gimana? Karena kan beda ya dari event-event musik kebanyakan. Oke, jadi Menata Warna itu sebenarnya di album ini aku sering mengadakan acara-acara yang kayak base-nya tuh kumpul-kumpul, misalkan ada community aku gitu. Jadi waktu itu pernah bikin journaling, bisa bikin kayak kita di garden bareng-bareng gitu. Jadi apa ya yang sekarang kayak, makanya aku bikin Menata Warna, jadi kolaborasi sama seniman expressionist abstrak gitu, namanya John Raymond. Bagus banget karyanya gitu. Jadi aku emang berawal dari mengagumi karyanya karena kan abstrak ya. Jadi ya kayak dia isi otaknya apa ya? Aku sebenarnya simply curious itu sih pertamanya gitu. Terus akhirnya kita ketemu, kenalan, terus setelah tercetus kayak kita bikin kolaborasi yuk gitu. Jadi sebenarnya jadi dia impromptu, secara dadakan, spontan ya, bikin lukisan abstrak. Aku pun spontan untuk compose lagu di tempat juga. Oh, berarti itu compose lagu. Jadi bukan kamu membawakan lagu yang ada di album Menata atau itu ada? aku bawain juga sih. Maksudnya biar pas orang datang nggak kayak udah gitu aja gitu. Jadi kayak aku tetap nyanyi juga, tapi kayak di tengah-tengah abis tiga lagu gitulah, aku invite Mas John, kita jamming sebentar, dia juga main gitar by the way. Abis itu dia kayak looping gitarnya, dia taro, terus dia ke kanvas kosongnya itu mulai melukis. Aku juga sambil ngeliatin dia, jadi kayak dia juga ngeliatin aku juga. Jadi kayak itu gambar yang kemarin dia bikin tuh based on musik yang dia dengar pada saat itu, dan juga aku juga kompos lagunya based on apa yang dia lukis juga gitu. Jadi kayak bertukar energi gitu. Terus aku kayak udah khawatir nih orang-orang pada ngerti nggak ya gitu. Taunya pas kayak terakhir, pas pada lagi foto-foto gitu, pada bilang kayak ini sesuatu yang baru banget sih buat kita, kayak benar pengalaman baru. Jadi ya happy juga sih. Nah, terus yang dihasilkan sama sama John, lukisannya itu bercerita tentang apa? Based on musik kamu itu? Ada gambarnya, nanti aku kirim aja ya. Iya. Apa tadi pertanyaannya, maaf? Hasil lukisan yang dia buat di tempat itu dengan sambil diiringi oleh musik dari kamu. Nah, itu tuh hasil apa? lukisannya. Jadi kita berangkat dari kedukaan. Jadi Mas John itu kemarin habis bikin pameran juga tentang kehilangan. Nah, dia juga melihat album aku kan sebenarnya menata tuh tentang suatu kehilangan juga, kemudian dibalut dengan penerimaan dan menata lagi kehidupan setelahnya gitu. Nah, dia juga ternyata habis kehilangan mamanya gitu. Jadi dia kemarin bikin pameran yang tentang kehilangan. Aku pun punya karya tentang kehilangan, makanya kita merge itu. Jadi kemarin sebenarnya lukisannya tentang kehilangan gitu. Jadi kita invite 4 orang lah untuk maju ke depan, terus kayak menulis sesuatu tentang apa yang dirasakan kalau lagi kehilangan. Ada yang nulis luka, ada yang nulis mati rasa, terus aku juga nulis sunyi. Terus kayak dari lukisannya mungkin tergambar sedikit banyak tentang itulah kehilangan. Kalau dari John kehilangan, berarti kalau dari kamu, ketika dia sedang mengerjakan itu, kamu juga merasakan kehilangan itu juga kah? Atau ada lagi yang kamu rasain? Pada saat itu, kau kan compose juga kan? Iya. Aku ngerasanya kemarin banyak energi yang tersampaikan sih. Aku kira tuh kayak, oke, ini energinya tentang duka ya. Aku kira kayak aku bakalan kayak sedih-sedih gitu. Tapi aku pas ngeliat tuh kayak ada sisi brightnya juga kan gitu. Jadi otomatis kayak nada-nada yang aku hasilkan juga nggak sesedih itu. Ada bagian yang kayak tiba-tiba sweet, kayak ada hopeful. Terus tiba-tiba dia juga kayak coret lagi kayak, kok ini agak kayak lebih dark lagi. Terus jadi kayak menyesuaikan gitu loh. Tapi
Tapi ngalir aja sih. Aku kira bakal kesusahan kayak sejam dari kanvas kosong kita mau main apa, bingung gitu. Tapi ternyata bisa sih. Gitu. Seru-seru. Iya, durasi berarti 1 jam tuh. Iya, 1 jam lebih malah. 1 jam lebih dari dia mulai melukis sampai 1 jam. 1 jam ya. Oke. Wah, menarik ya. Ya mungkin 1,5 jam sama nyanyi lah. Nyanyi mungkin 30 menit ya total. Iya. Wah, menarik. Dari 3 fase di album Menata ini ya, ada fase 1 senang, fase 2 sedih, fase 3 penerimaan. Menurut kamu lebih berat mana kamu menjalaninya antara fase sedih dan penerimaan? Penerimaan tuh sedih. Gimana sih penerimaan tuh sedih? Jadi mas gimana ya, kayak itu tuh complicated ternyata. Nggak sesimpel kayak fase senang terus sedih, abis putus langsung menerima. Itu tuh kan nggak sesimpel itu ya gitu. Jadi ibaratnya kalau dari sebuah relationship abis senang, sedih, terus tiba-tiba ya kita putus gitu. Setelahnya itu ternyata lumayan complicated tuh di bagian menata dan terima kasih. Aku kira kayak oke lah, menata hidup lalu kayak oke, thank you for the memories, Thank you, next. thank you next. Ya, nggak sesimpel itu ternyata gitu, complicated sih. Apalagi di situasi yang kayak aku alami sendiri lah gitu. Makanya kisah-kisah personal ini lumayan kayak oke, ternyata emotionally nggak segampang itu untuk kayak nggak bisa nih, kayaknya udah dewasa nih nggak bisa. Maksudnya kayak ada hal-hal yang mungkin kita terlalu lama ya gitu. Jadi kan banyak yang harus dibenahi, banyak yang harus dicerna lagi. Jadi fase itu yang aku rasa paling berat dan paling sulit. Ketika aku udah merasa I'm okay, tapi ternyata I'm not really okay gitu. Itu sih. Apa sih yang waktu itu kamu lakuin di fase penerimaan itu? Apa aja yang kamu lakuin untuk supaya kamu bisa lebih cepat menuju jalan penerimaan itu? Apa ya? Pasti kan aku berusaha untuk jadi lebih baik ya. Waktu itu tuh kayak dari nggak olahraga tiba-tiba olahraga. Banyak perubahan hidup yang aku usahakan untuk menjadi ke arah yang lebih baik dan kayak pengen bisa jalanin itu sendiri. Maksudnya nggak pengen yang kayak udah nggak ada siapa-siapa, oke kita cari siapa gitu. Kayak ya itu bisa, cuman kayak aku nggak mau sembuh karena ada orang lain gitu. Jadi itu yang beratnya justru karena aku harus face ini sendirian gitu. Tapi ya itu aku pengen kayak bener-bener biar bersih lah ibaratnya gitu. Jadi ya udah cukup proud bisa menjalankan sendiri. Iya, jadi buat kamu penerimaan itu termasuk memberi space dan waktu dulu ya buat diri sendiri sebelum siap lagi untuk menerima orang baru lagi atau berkenalan dengan yang baru lagi, kayak gitu ya. Seperti lirik dari Tak Istimewa. Iya. Selesaikan semua sebelum yang baru. Nah, di fase hidup yang paling berat itu ya, which is penerimaan itu ya. Hal-hal kayak apa sih yang akhirnya membuat kamu merasa dicintai tanpa syarat? Oh, harusnya tuh gue pengennya kan dicintai tanpa syarat ya. Tapi menurut standar gue tuh harusnya gue deserve yang kayak gini nih. Nah, kayak gininya itu gimana kalau versi kamu? Gimana ya? Aku bingung nih jawabnya. Coba ulang nih Mbak Prita. Nah, hal-hal kayak apa yang membuat kamu merasa dicintai tanpa syarat? Perlakuan seperti apa? Nah, kayaknya perlakuan orang-orang secara natural deh. Maksudnya aku justru nggak nyaman kalau orang terlalu memperhatikan aku yang kayak are you okay? Itu justru kayak okay. Tapi it's nice to know kalau di situasi-situasi sulit tuh orang benar-benar datang untuk ya udah secara natural. Kayak itu yang bikin aku bersyukur kayak ternyata banyak ya support system yang aku kira tuh selama ini maksudnya kita benar-benar kayak satu orang dia gitu. Tapi maksudnya setelah dia nggak ada gitu, ternyata banyak sekeliling aku yang benar-benar genuinely peduli sama aku gitu. Terus ya itu sih yang merasa bersyukur. Maksudnya kita membina pertemanan atau kedekatan keluarga yang segitu eratnya gitu. Dan baru kerasanya ya setelah orang ini pergilah ibaratnya gitu. Oke. Pernah nggak sih kamu ngalamin kejadian yang akhirnya mengubah persepsi kamu tentang cinta? Banyak sih. Salah satunya? Banyak, salah satunya mungkin apa ya, platonic friendship kali ya. Oh, oke. Gitu. Kalau dulu kan mungkin ketika aku jauh lebih muda, kesannya udah tua banget.
Iya, mungkin early 20 gitu misalnya. Beda banget sih pemikirannya. Pasti dulu tuh sekedar kayak oh ini naksir, oke, let's go gitu. Kalau sekarang tuh kayak banyak hal yang kayak oke, nggak bisa. Mungkin karena apa, karena situasi yang tidak memungkinkan, tapi kayak kita bisa temenan aja loh, dan itu kayak nggak apa-apa untuk di saat ini. Aku ngerasanya kayak nggak apa-apa, jadi aku bisa lebih punya boundaries terhadap orang-orang gitu. Kalau dulu tuh nggak bisa, aku temenan cewek cowok kayak nggak bisa. Kalau sekarang tuh aku kayak udah bisa membatasi diri kayak oh dia temen, dia ini, dia enggak, dia ini gitu. Jadi kayak lebih punya batasan dari akunya sendiri gitu. Jadi nggak akan kayak oh my god tapi suka gimana dong, tapi nggak bisa lah, itu nggak belajar namanya dari yang lalu ya gitu. Tapi kalau kamu kan bisa tuh menciptakan boundary sendiri. Kalau dari orang-orang itu mereka ada boundariesnya nggak, atau ada ya nice try deh ke Ivy gitu? Itu masalahnya. Itu yang aku ngerasain, kayak aku lama banget sih pacarannya kan. Habis itu setelah aku nggak ada, ibaratnya kayak I'm single gitu. Nah mungkin apa udah di usia segini ya, aku ngerasanya kayak lumayan pada agresif juga gitu. Jadi aku tuh kadang aku masih bersikap baik karena ya emang pengen ya udah emang gini aja gitu. Tapi kayaknya nggak bisa gitu sih. Aku kayak udah curhat ke temanku sesama cewek, terus katanya nggak bisa gitu, kayaknya kayak kalau udah umur segini tuh nggak bisa kayak lo bilang oke, gue baik gitu. Mungkin orang-orang nangkepnya kadang jadi beda kan gitu. Jadi sekarang aku ya udah deh lebih hati-hati lagi, maksudnya jadi nggak kebanyakan, mungkin nggak dilanjutin ngobrol kemana, mungkin kadang jadi nangkepnya takut beda gitu. Padahal aku sejujurnya aku happy sih kayak gitu, cuman ya udah daripada ditangkapnya salah, jadi ya udah deh gitu. Ya maksudnya daripada ngasih harapan ya. Iya, takutnya disangkanya gitu, jadi ya udahlah. Iya kan? Sedih sih. Kalau dulu tuh mungkin kayak kalau lagi ada pacar mau baik ke siapa aja kayak oh ya dia punya pacar, jadi ya udah otomatis. Masalah sekarang kayak single, jadi orang jadi mungkin coba gitu kali ya, nggak tahu. jadi kayak ya setnya di situ, ternyata perbedaannya itu di situ. Iya itu ya platonic friendship. Iya, platonic friendship. Ayolah guys, bisa lah guys kita. Gak usah ke arah-arah yang ini, bisa kok. Iya, dari chat yang cuman ya Ivy lagi apa, asal lagi enggak. ini. Maksudnya akunya asal enggak kok juga keterusan. Maksudnya tahu batas, tapi kita bisa berteman baik kok. Gitu. Oke, menurut kamu nih, apa sih bagian dari diri kamu yang paling sulit untuk dicintai? Bagian dari diri aku yang sulit dicintai? Iya. Contohnya? Misalnya apa ya? Clingy, posesif, itu contoh aja ya. Yang kayak gitu-gitu. Berarti kayak minusnya gitu ya? Iya, tapi dalam ini ya, dalam mungkin pertemanan, dalam relationship, bisa dalam semua aspek, atau pekerjaan mungkin. Apakah kamu terlalu, bukan dibilang ambisius, tapi kamu terlalu terlalu mementingkan diri kamu sendiri gitu. Contohnya itu hanya contoh. Apa ya, kayaknya kalau in general aku tuh orangnya mungkin karena introvert ya, kayak introvert. Jadi kalau lagi ada situasi yang kayak rame banget atau kayak bikin aku tuh gampang overwhelm orangnya. Jadi kadang kalau lagi di situasi yang lagi rame banget terus aku udah merasa capek banget, nah itu tuh kadang kayak mungkin energinya berefek ke orang yang mungkin aku lagi ajak ngobrol. Setelahnya mungkin kita lagi ngobrol berdua nih, tapi aku situasi lagi abis capek banget. Nah itu tuh aku ngerasa kadang aku nggak bisa kasih energi yang sebaik sebelumnya aku ngerasa itu gitu. Dan aku nggak tahu sih orang-orang ngerasain juga atau enggak, tapi aku kadang ngerasa kayak kayaknya ini situasinya lagi nggak oke deh untuk aku lagi ngobrol yang seceria biasanya. Aku juga nggak tahu sih orang bisa nyadar atau enggak gitu. Aku gampang overwhelm, kayak butuh proses. Orangnya tuh gitu kayak oke, sendiri dulu bentar ya gitu. Ntar kayak kalau balik lagi kayak oke, let's go gitu. Tapi biasanya butuh recharge sedikit. Biasalah introvert problem. Jadinya kalau sebelum kamu recharge itu outputnya jadi kayak gimana tuh? Apakah kamu jadi kelihatan bad mood atau diem atau jutek atau gimana? Kalau kelihatan bad mood enggak sih, karena lagi apa people pleaser. Gak mau kelihatan bad mood, tapi kayaknya pasti orang bisa ngerasain. Pasti kayak lu kenapa lemes banget sih gitu. Biasanya tuh kayak lebih kayak lemas, bengong, terus kayak nggak fokus. Kadang gitu aja sih, kayak simply butuh istirahat sedikit sih dengan keramaian itu. Oke.
Nah, kalau nanti nih kamu bikin album lanjutan dari Menata, ya, tema apa sih yang pengen kamu angkat untuk muncul di bab berikutnya? Walah, itu PR-nya susah sih. Kayaknya mungkin aku harus tentuin dulu ya, kayak mau lagu ballad atau lagu happy, karena kan pasti perspektifnya banyak tuh. Iya, Mungkin iya. kalau mau yang ballad bisa yang kayak ini nggak tahu ya, cuman bisa yang kayak setelah kita menata tuh kayak fase susahnya yang orang nggak tahu tuh apa, bisa angkat tentang itu juga. Atau mungkin kalau happy ya mungkin kayak di fase yang sekarang menemukan beberapa orang tapi kayak bukan happy, sorry, mungkin yang ballad juga menemukan beberapa orang tapi aduh kok nggak ada yang serak ya gitu. Itu bisa juga. Mungkin kalau yang happy ya mungkin situasi yang kayak kalau dulu lagunya Mbak Opi Andarasa, I'm single and very happy, yang kayak gitu-gitu mungkin bisa di point of view yang lain. Kalau mau jujur karya yang maksudnya dari pengalaman pribadi ya gitu. Jadi kayak tergantung point of view-nya guys. Mau diambil dari yang ballad atau yang happy. Kalau tentang platonic friendship muncul mungkin nggak itu? Mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau mau sedih juga bisa. Aku inginnya platonik tapi dianya tidak mau. Padahal itu kan curhatan orang-orang ya ke kamu, bukan kamunya kan. Padahal itu ya. Oke, untuk 2026 apa aja sih rencana kamu untuk bikin album Menata bisa diterima oleh lebih banyak kalangan lagi? Kalau album Menata sih aku pasti akan tetap promoin. Maksudnya di sela-sela kayak aku bermain social media, aku kan suka bermain social media juga. Maksudnya aku akan tetap promoin dalam bentuk apapun itu. Tapi untuk selanjutnya juga pengen terus bikin karya sih, kayak pengen rilis lagu terus lah gitu. Oke, berarti kalau rilis lagu terus itu akan masuk ke dalam next project, next EP lagi atau album? Iya, hopefully. Iya. Tapi aku ngerasanya emang beda sih. Aku tuh pribadi suka banget rilis album karena kan jadi kayak punya satu package yang apa sih yang mau diceritain gitu. Zaman sekarang ternyata kayaknya orang banyak yang kayak udah nggak terlalu dengerin album juga gitu. Mungkin kelihatan dari statistiknya juga kali ya gitu. Jadi ada beberapa lagu yang emang orang dengerin banget, tapi kayak untuk satu album gitu kayak aduh yang ini kasihan nih kurang perform gitu. Jadi aku kayak lagi mikir sih nextnya kayak mau rilisnya single aja atau kayak nanti ujungnya tetap ada albumnya, itu sih paling. Apakah akan ada kolaborasi lagi? Kan kamu kemarinan sama udah sempat sama Raffi Sudirman, terus sebelumnya sama Aditya Sofyan juga udah pernah ya yang udah lama itu. Terus kalau ada kesempatan pengen collab sama siapa sih Vi, musisi Indonesia? Kalau ada kesempatan, sebenarnya ada sih. Aku lagi ngerjain project collab lagi. Kayak kemarin udah rekaman, tapi kayak belum bisa spill orangnya deh. Oh, belum bisa spill orangnya. Yeah. Tapi rencana akan rilis kapan? Awal tahun kayaknya deh. Aku juga Januari. kan projectnya dia ya. Iya. Aku yang featuringnya. Oke. Terus aku bilang kapan mau rilis? Kayaknya awal tahun deh kayaknya gitu. Oke. Jadi kita tunggu aja guys. Oh, itu yang masih rahasia. Hintnya. Itu, tapi udah rekaman kok. Oh, udah rekaman. Itu yang masih rahasia. Iya, sama bantu produce juga. Oh gitu. Jadi kayak udah kasihkan produce sendiri juga, co-producing sendiri, dia akhirnya bantu produce di Iya, musisi ternyata lain ya? ya belajar sambil belajar itu kayak dulu agak kesulitan di bagian produksi karena aku tuh susah untuk aku harus punya tandem untuk ini pilih sound yang mana yang teknikal gitulah, kayak kan sound pianonya mau yang secempreng ini atau yang itu ya, pokoknya yang hal teknikal itu tuh aku bisa gila kalau aku pikirin sendiri. Aku butuh teman tandem gitu. Terus si teman aku ini yang ngajakin collab ini, memang dia bilang kayak boleh sekalian bantuin produce nggak gitu. Terus kayak udah aku isi pianonya, tapi ternyata di tengah perjalanannya juga ngurusin yang lain juga sih. Jadi kayak oke, sambil belajar deh gitu. Nah, kalau bedanya kalau dalam proses produksi itu ya, kamu sebagai musisi dan kamu sebagai musisi dan produser, itu sebenarnya kamu lebih enjoy yang mana? Itu dua ranah yang berbeda nggak sih? Betul. Lebih enjoy kalau nyanyi sih sebenarnya ya udah tinggal nyanyi kan. Iya, tahu beres ya. Kayak nyanyi, oh ini tentang apa lagunya, ya udah mengekspresikan sebisa aku gitu. Nah, tapi kalau produksi kan bener-bener the whole song tuh, jadi kayak dinamika lagunya kita build kayak bagian sini tambahin drum, tambahin ini, tambahin itu. Nah, itu lebih teknikal tuh ternyata itu jadi satu kesatuan banget sih menurut aku gitu. Kayak kenapa di depannya nggak masuk drum dari awal, kenapa munculnya dia dari tengah, gitu-gitu tuh harus tahu apa yang kita mau buat gitu. Itu kayaknya kalau
belum biasa kerja sendiri agak ribet tuh karena pasti Iya. overthinking. Iya, lebih detail ya. Iya, Iya. seru-seru tapi. Terus apakah ketika kamu mengeluarkan karya yang dalam bentuk album itu, kamu ada momen yang maju mundur yang gitu nggak sih? Ini rilis nggak ya? Atau ini Banyak gimana banget, Iya. makanya aku masih butuh produser sampai saat ini belum pede untuk kayak self produce Sendiri. tuh kayaknya sebenarnya kalau yang perihal sound dan teknis itu pasti butuh, tapi kedua butuh banget tandem untuk bisa diskusi perihal teknis musik. Beda kan sama kalau sama manajemen tim atau apa kan lebih kayak strategi habis rilis atau apa. Kalau ini kan bener-bener tentang musiknya Iya. gitu. Jadi aku menulis lagu bisa bikin demo terus what's next gitu kan. Itu jadi butuh produsernya itu kayak Ivy maunya soundnya kira-kira tahun berapa nih kira-kira gitu. Terus kayak maunya tuh orang jogetnya kok Kang Ari tuh biasa gitu. Orang dengar ini jogetnya yang kayak lompat-lompat atau kayak berdiri di pojokan sambil kayak gini-gini kayak itu tuh sedetail itu. Detail. Detail banget, makanya butuh nih tandem buat kayak diskusi hal-hal yang selalu aku overthinkingin. Jadi udahlah kita berbagi pikiran, jangan semuanya sendiri, kayaknya bisa. Keren. Tapi semoga suatu hari Ivy bisa ya bener-bener produce sendiri ya. Amin. Iya, Kayaknya justru kita kalau lihat. lagu orang kayaknya bisa. Tapi lagu Ivy kalau album Kalau Ivy sendiri album sendiri tuh terlalu banyak yang dipikirin. Aku tuh kayaknya terlalu udah people pleaser dan perfeksionis itu. Jadinya kayak semuanya tuh diurusin sendiri. Jadi nggak sehat sih itu. Kayaknya lebih kayak nggak sehat untuk mental saya. Kalau lagu sendiri nggak nanti dulu. Sampai perintilan box set juga tetap urus sendiri. Oh iya, boleh lihat nggak itu Boleh perintilan dong. box setnya? Coba ya kita Boleh, ambil boleh. ya. Sampai segala vendor kita juga urus deh. Ini perintilan, ini yang katanya perintilan box set Iya, gini ya, perintilan Vi, box set, menata. menata, Ini ya, ini apa nih konsepnya apa nih, Vi? Nah, ini konsepnya Ini kita buka deh ya. ya dari karet sebenarnya ini udah ada daun ginkgo. Daun ginkgo apa artinya? Healing. Oh, healing. Iya. Terus ini kapsul, ini time apa nih, Vi? capsule. Oh, lucu banget. Time capsule itu, jadi tunggu ya, nih gue keluarin. Oh, lucu. Jadi time capsule ini ceritanya ini ya, Menaruh memori yang kita menaruh punya memori yang sudah dalam lewat. hidup. Iya. Atau Iya. sesuatu yang lebih meaningful bisa dibuka lagi. Oh, bisa buka lagi. Oh iya. Oh ya Allah. Terus ini ada ininya untuk Ada pensil. kembali journaling ya, menata kehidupan. Terus di sini ada foto Ivy. Di sini Iya. ada karet-karet Ivy juga, ya kan? Iya. Kalau di sini ada pesan dan kesan ya. Nah, ini bisa kita tulis. Oh, ini kan ada yang nih. Setiap akhir adalah awal yang baru, menata ulang kisah setelah semua berlalu tuh, guys. tulisan aku Tulis sendiri. ini tulisan Ivy. Terus ini ada dikasih kertas-kertas kosong lagi ya buat kita menulis. Itu ada stikernya deh di belakang yang kuning. Oh iya, terus ini mah. Oh ya lo lucu banget. Aduh ini print itu ini lucu banget ya. Terus ini Ivy milih-milih sendiri nih untuk ininya. Aku pasti diskusi sama graphic designer aku juga kayak maunya gini. Jadi udah pada tahu deh. Oh gila, Ivy gila, detail banget. Iya, Terima segala kasih kayak banget. ini mau muncul tulisannya atau mau mendalam ke dalam. Oh, iya. Emboss tuh dia Ada buat emboss. kayak, kita Terus kalau ini urusin apa nih, semua. photocard ya? Ini Itu album. Oh ini album, ini CD. Itu sih. Oh CD, sebenarnya- ada fisiknya guys. Sebenarnya kalau dibuka juga Iya, tapi aku sayang bukanya ya, nanti mau unboxing khusus Oke. sendiri ya kan. harus lihat dalamnya, makanya aku tuh pengen karena harus banget punya CD dan pengen CD itu jadi collectible item, nggak cuman kayak ya udah CD, tapi pas dibuka ada experience yang serunya. Pokoknya lihat aja nanti. Iya, aku nanti ini aku Di buka dalamnya. ya. Ini guys, nanti aku akan unboxing ini ya. Ya Allah, Ivy terima Kalau kasih banyak. iya dulu kalau album Berita Lara tuh dia pop up CD gitu. Iya, aku inget itu. CD-nya keluar. Iya, itu juga Nah, lucu-lucu sih. ini juga Aku beda. inget. Nah, ini dong terakhir aku pengen nanya dong. Kan katanya menata ulang kisah setelah semua berlalu. Kasih pesan-pesan dong Ivy buat orang-orang yang ingin menata ulang kisah lagi setelah semua berlalu. By the way, sejak aku rilis album ini, kayaknya setiap ketemu beberapa orang tuh banyak yang kayak ini gara-gara habis putus datang ke show-nya Ivy. Jadi kayak banyak, oke, nice to know. Cuma maksudnya kayak jadi lebih luas pendengar. Iya, Tapi iya, iya. pendengar-pendengar yang habis sakit hati, habis putus cinta. Kayaknya aku selalu berpesan. Terus mereka kayak biasanya buka notebook aku, beli Iya. merch aku.
tulis kesan-pesan untuk saya kayak kata-katanya hari ini gitu. Terus aku bilang apa ya, kayaknya udah jalani dulu aja sih. Kadang kayak itu yang aku selalu pesenin, kayak karena gimana pun kita harus ngelewatin gitu. Jadi kalau emang fasenya lagi sedih banget, nah jangan denial. Menurut aku kayak tetap rasain segala emosi yang kita punya, karena justru setelah kita menerima itu semua justru lega gitu. Karena dulu aku tipe yang kalau sedih nggak usah dibikin sedih, distract aja yang lain gitu, ternyata masih menumpuk di dalam gitu. Jadi jalani saja dulu, pasti itu fasenya akan terlewati juga. Jangan denial katanya. Iya, jangan denial. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.